Jadi karena faktor lingkungan dong? Iya sih sebenarnya. Iya. Emang apa waktu itu lingkungannya kenapa? Ngasih doktrin apa ke Zahra sampai Zahra akhirnya kok ada pemberontakan gitu? Mungkin karena aku kenal cowok suka-sukaan, jadi gimana sih rasanya lagi puber terus kenal cowok suka terus kayak wah gitu. Emang dilarang? Apanya? Waktu itu dilarang sama kakak atau sama ibu gitu? Iya masih kecil kan kayaknya nggak boleh juga deh wajar-wajaran. Coba kan kayak kita kan gimana sih suka-sukaan, terus keluar main dulu kan kayak nggak boleh keluar, udah maghrib aja. Jadi tuh kita bertiga saudara tuh anak rumahan banget. Jadi pas udah SMP. Termasuk kakak kamu juga? Iya anak rumahan. Jadi kalau main biasanya teman-temannya ke rumah atau itu, jadi nggak suka yang keluar-keluar gitu. Oh ini keluarga yang mungkin menganut paham bahwa setiap abis maghrib kalau wewe keluar. Iya kan? Iya sih dulu dibilanginnya kan gitu ya. Jadi, iya kan? Iya lagi. Iya sih. Terusin kan aja. Iya terusin dong. Jadi jarang banget keluar. Jadi kalau kayaknya tuh kalau keluar habis maghrib tuh gimana gitu. Pas udah puber ini tuh aku pulang sampai yang setelah maghrib padahal main doang sama temen di rumah temen. Kadang kan nggak berasa ya kalau main sama temen kan gitu. Terus suka-sukaan sama cowok gitu, chat-chatan aja tuh bisa lama padahal di rumah temen lagi gitu tuh udah gitu. Udah maghrib gitu pulang, kan ya. Terus ulang tahun temen gitu. Nah terus di momen-momen itu ketika kamu akhirnya memberontak tuh kan kayak ya karena udah kenal cowok lah, udah berteman sana sini lah, lingkungan yang mungkin akhirnya membuat kamu berontak itu. Ketika kamu pulang melampaui batas, siapa yang berperan untuk ngomelin di rumah? Kakak kah atau ibu? Kalau ada mama kan sering keluar kota. Oke. Iya, jadi kalau nggak ada mama ya kakak-kakak lah gantian. Tapi kakak kamu hebat juga ya, nggak keluar rumah sama sekali tuh abis maghrib. Enggak ya, emang anak rumahan aja, emang mainnya di rumah. Dia kan suka main dulu kan komputer PS, nah itu mainnya lama banget. Kakak aku kan kamarnya di atas, jadi kayak nggak turun-turun, main di rumah, main komputer, main PS. Tapi gitu. Punya temen kan? Punya. Temennya kan ke rumah. Oh temennya mainnya di rumah, iya, jadi rumah tuh jadi base camp. Iya, kan kalau kakak aku yang pertama tuh di atas kamarnya, jadi kayak bolak-balik ke atas temennya gitu. Oke. Jadi karena di rumah terus, jadi akhirnya kakak di rumah. Nah Zahra lah yang akhirnya keluar-keluar terus nih. Gimana ya? Jadi kayak aku yang bandel. Ya mungkin kali ya, mungkin agak ada bosennya juga. Kayak kan kakak cowok nggak ada temannya juga, adanya mbak doang. Mungkin kali pas kenal temen terus enak main, terus rasanya bercanda-bercanda. Mungkin dari saat itu mungkin karena kurang apa ya, nggak tahu kayak ada kurang sentuhan apa gitu di rumah gitu. Jadi mungkin pas kenal main, kenal teman, kenal apa, jadi disitulah. Nah banyak kan teman-teman Zahra waktu itu cowok apa cewek? Cowok cewek sih. Cowok cewek. Nah kan mungkin di rumah itu karena mostly cowok gitu kan ya, kebanyakan cowok gitu. Terus kamu hidupnya sama cowok yang di rumah juga gitu kan. Makanya akhirnya kamu merasakan bahwa aduh kayak kurang nyaman gitu kan. Begitu ketemu teman-teman cewek dan akhirnya klop gitu. Itu yang mengawali masa-masa pemberontakan itu. Seberontak apa sih dulu? Iya namanya itu sih kata aku wajar ya Kak, anak-anak. Aku lihat ponakan aku aja, anak-anaknya kakak aku kayaknya sama kayak aku dulu. Jadi kayak nggak bisa dibilangin, emang lagi ngeberontak aja udah nggak bisa dilarang gitu, lagi puber-pubernya gitu sih. Jadi lebih ke arah nggak bisa dibilangin ya gitu ya. Dibilangin sih bisa, cuman ntar dilakuin lagi gitu. Oke. Nah, kita penasaran juga sih sebenarnya, pengen tahu bagaimana Zahra itu ketika akhirnya di masa-masa sekolah itu kan melihat biasanya ada anak-anak yang sama ayahnya gitu. Nah, Zahra melihat itu tuh seperti apa sih? Kalau dulu masih kecil pengen kali ya, karena kan perasaan masih kecil rasa pengen ada. Aku tuh yang ngambilin rapot selalu adiknya mama, om, tante gitu. Jadi nggak pernah yang mama, nggak pernah yang ada ayah gitu. Jadi kayak kepengen aja, ada rasa pengen. Oh jadi mamanya Zahra juga nggak ikut? Enggak kan sibuk kerja. Oh jadi yang ngambilin justru om gitu. Om, tante. Oke, jadi melihat itu pada saat kecil itu kepengen. Begitu udah besar? Ya udahlah nggak apa-apa lah. Kayak udah santai aja sekarang. Kayak udah nerima gitu kan ya. Nah Zahra pernah nggak sih ada di masa Zahra tuh ngerasa terpuruk banget, mungkin ada di
level terendah dalam kehidupannya Zahra gitu? 2 tahun belakangan ini. Hah, baru-baru ini? Iya. Kenapa? Ini kalau aku positifnya kayak bentuk sayang Allah sama aku gitu. Jadi begitu, kan kadang cobaan itu kan diuji kalau kita suka sesuatu atau kita mencintai sesuatu, kadang Allah mengujinya di sekitar itu. Nah kayaknya aku ngerasain tuh Allah lagi ngujinya sekitar itu sih. Jadi kayak Apa? Di sekitaran apa waktu itu? kerjaan mungkin. Oke, jadi lagi enjoy-enjoynya? Iya. Apa sih, kerja apa waktu itu? Kerja banyak kan, ada DJ, ada syuting gitu. Dan terus kan hijrah kayak yang truk langsung kayak perbandingannya tuh jauh banget. Jadi kamu memutuskan hijrah dan akhirnya kamu meninggalkan dunia itu gitu? Dan itu bertahan sampai sekarang? Alhamdulillah sih. Wah, alhamdulillah, masya Allah ya. Berarti kan awal kalau kita ngomongin masalah karirnya Zahra nih, Zahra ini kan memulai karir sebagai seorang model ya, kalau nggak salah ya. Nah itu kapan mulainya dan bagaimana ceritanya sampai Zahra tuh bisa menjadi seorang model sih? Dulu tuh model kelas 2 SMA. Ada om aku, dia kan kayak buka butik gitu, sama suka rias-rias pengantin gitu. Nah, aku diajak terus selalu dijemput di sekolah. Jadi aku sampai ngumpet-ngumpet kan karena tomboy kan, nggak mau. Tapi karena mungkin ada penghargaan, ada buat sekolahnya bangga juga, jadi sekolahnya juga ngedukung. Jadi aku bolehin dari situ. Nah, dari situ selesai jadi model. Setelah sekolah aku ikutan casting film waktu itu, alhamdulillah keterima. Dari model, film, FTV, terus DJ. Jadi model, film, FTV, sinetron, DJ. terus DJ. Wow, semua dunia diembat. Semua dunia pekerjaan. Bagus penyiar, presenter enggak dulu waktu itu ya. Diambil juga kapan gua kerjanya. Gitu. Kan manusia kadang nggak ada puasnya ya. Iya, benar. Cuman pada saat pertama kali menjadi model itu salah satu bidang pekerjaan yang diidam-idamkan nggak sih? Model nggak terlalu, karena aku orangnya nggak pedean sih kan. Kalau model tuh kesannya kayak perfect banget gitu. Aku nggak pedean juga sih. Lah kok bisa akhirnya? Ya itu nggak tahu, pas aku ikut lomba terus menang kayak diikutin terus. Tapi dalam hati aku sih nggak pede. Tapi sebenarnya kamu nih introvert atau ekstrovert? Introvert. Oh ya? Iya. Introvert? Iya. Oke, wow, introvert yang menjadi seorang model ternyata ya. Dan akhirnya juga menjadi seorang presenter gitu ujung-ujungnya kan. Nah terus akhirnya pada saat kamu terjun ke dunia modeling, apa yang waktu itu kamu rasain? Gimana ya, malu, banyak orang kayak gimana gitu. Gimana, biasa anak rumahan terus tiba-tiba rame gitu kayak. Tapi lama-lama kebiasa sih, karena setahun 2 tahun lumayan sih, lama juga jadi model. Jadi lama-lama terbiasa.